Mungkin 2012 DM saya katanya, maaf ya, mohon maaf. Tolong bisa nggak Bang Gonzales minta ininya, airnya saya beli dengan 5 atau 10 M, terserah mau berapa. 5-10 M? Yes. Di sini ada Bung Loko, Christian Gonzales, ada juga sang istri, mantan kekasih ya. Gitu. Tapi nggak dipaksa waktu nikah dulu kan, pakai. Ya di sini ada dulu istri tercinta saya. Wah, luar biasa. Begitu menyebut istri tercinta berdasarkan cinta berarti. Cinta memang nggak bisa dipaksa. Ya, Manusia kok dipaksa. Berdasarkan cinta nih. Bukan zamannya Siti Nurbaya kalau dulu ya. Sama lagunya Bung Ahmad Dhani juga. Waktu pertama kali ketemu gimana ceritanya bisa sampai menikah? Yang benar, yang jujur, ayo. Nah, bukan gitu. Saya istri katanya mau jelas ya. Anda saya mau bicara. Mau jelaskan. Eloko yang ditanya dulu gimana? Anda dulu, nanti saya ke Pak Eva. Karena saya juga harus hati-hati apa saya bicara ya. Daripada salah dibawa istri saya. Ini suami takut istri nih. Bukan takut tapi hormati istri saya. Mbak Eva, saya pernah mendengar cerita, benar apa enggak ya? Ada yang pernah mendm Mbak Eva untuk apa itu? Minta agar dinikahkan lagi dengan atau bersedia jadi sebetulnya, gimana? Something crazy, so big crazy. Kita juga nggak gila dengan harta ya. Jadi saya sama abang itu pure cinta, bukan karena dia akan jadi notarisasi, dia jadi legend, nggak ada. Kami together is not because dia. Mungkin abang waktu itu masih tim nasional di Uruguay dan kita nggak tahu dia itu kualitasnya apa. Jadi saya kawin sama dia bukan karena dia sepak bola, lebih ke romantis aja gitu. Setelah datang Indonesia kan? Ada nanti ceritanya, ada nanti filmnya, udah ya. Terus ada yang DM. Waktu gila-gilanya after tim nasional yang gila sangat fenomenal ya 2010. Mungkin 2012 DM saya katanya, maaf ya, mohon maaf. Tolong bisa nggak Bang Gonzales minta ininya, airnya saya beli dengan 5 atau 10 M, terserah mau berapa. 5-10 M? Yes, tawaran itu ada. Terus saya bilang, Anda gila, saya bilang gitu. Dan saya nggak mau lagi, tuh saya pura-pura bicara sama suami, mungkin dia matre atau apa. Ada yang minta. Ada sempat sampaikan juga? Iya, terus dia bilang never. Karena benih saya itu cinta. Bukan untuk dijual beli dan untuk sembarang orang. 5-10 M 2012. Dan berapapun, maksudnya. Sempat ditanyakan untuk apa keperluannya, memain bola atau karena apa? Dia sangat mengidolakan suami istri. Ini udah menikah? Suami istri, jadi lakinya, suaminya tuh bilang, saya mau membelikan itu untuk istri saya, untuk menjadikan benih legend katanya. Crazy, no? Luar biasa. Nah, udah. Tapi saya yang bilang sama suami, dia yang marah. Lihat tuh aja Eloko Gonzales, sampai nggak bisa ngomong apa-apa dia itu. Betul, waktu itu Anda sampaikan itu ke istri? Never? Ya benar. Justru Bang Loko marah. Berarti sangat tidak menghargai gitu. Kenapa ada kata-kata seperti itu? Dia bilang sama saya, loh orang cinta kamu. Terus dia bilang, cinta bukan nggak menghargai seperti itu. Kenapa harus membeli untuk cinta saya dengan saya punya keluarga gitu. Tapi Anda percaya bahwa genetik itu punya peran sekecil apapun untuk pemain bola? Anak-anak Anda 2 ya, laki-laki ya yang main bola? 2. Sebetulnya betul tadi Bang Toel bilang, anak saya juga trauma banget. Karena beban bapaknya pemain luar biasa ya. Itu dari Bang... Sampai sekarang dia gila sekali bola dan sekarang sudah putus asa, nggak mau lagi bola dan dia content creator sekarang. Yang ketiga, dua-duanya? No, yang ketiga masih belum putus asa. Dia justru papa aku mau main papa, aku mau main. Karena kemarin sempat waktu bapaknya masih di Arema, dia main di juniornya. Waktu di Kediri main di junior. Jadi dia tuh bener-bener tendangannya kayak papanya banget yang nomor 3. Sampai sekarang dia building bodinya banget sepak bola, tapi kita itu
nggak tahu harus kemana gitu, karena Gonzales ini tipikal orang tidak mau use the quality karirnya untuk ngangkat anak gitu, jadi dia mau natural aja gitu. Yang kedua tadi yang sekarang jadi konten kreator tuh kakaknya ya? Ya, kakak yang usia nomor berapa 2. tuh? Itu 20-an, tapi yang sekarang fokus itu 19 karena dia kena corona ya 4 tahun, kita nggak ada bola jadi dia nggak di tim lagi gitu. Dan permainan bolanya pasti di atas rata-rata. Si Fernando Gonzales, yes, kemarin benar-benar dia sampai meneteskan air mata, di mana saya harus, dan bapaknya juga orangnya kan kalau nggak ditawarin nggak ini gitu. Berarti ini kesimpulan sederhana ya, ada permasalahan psikologis kalau bapaknya adalah bintang sepak bola. Pasti. Itu terjadi, ya itu pasti. Yang kedua, bahwa tidak bisa dipungkiri anak ketiga ya sekarang 19 tahun permainan bolanya di atas rata-rata. Soal sama atau lebih tinggi atau bahkan mungkin lebih rendah, kita tidak bisa menentukan. Kalau belajar dari teksnya kemarin kan naturalisasi itu dalam konteks Piala Dunia kan. Makanya saya bilang, saya tadi mengawali pembicaraan dalam konteks. Naturalisasi ini pasti ada tujuan. Dan itu buat saya adalah akselerasi. Bukan sebuah planning yang harus dalam roadmap jangka panjang. Jepang, Piala Dunia pertama 98. Ya. Naturalisasinya kalau nggak salah Guy Ramos, Wagner Lopez, nggak banyak. kiper yang terakhir ya mungkin enggak. No, itu pemain. Oh, pemain. Beberapa pemain memang ada half bloodnya, tapi masih sangat Jepang gitu loh. Lalu dia punya roadmap gitu loh. Jadi makanya saya mau dudukan tadi, karena kita punya mimpi dan ada momentum, lalu kita berusaha sekuat tenaga. Kita itu maksudnya ya kita lah semua ya, PSSI, pemerintah, saya lihat seperti itu situasinya. Momentumnya seperti itu. Lalu melakukan yang namanya naturalisasi, yang saya anggap sebuah akselerasi gitu loh. Tapi jangan bahas itu kebablasan. Jangan bahas naturalisasi bola menjadi apa ya, offside dalam bahasa sepak bola, itu yang saya maksud gitu loh. Karena kalau bicara soal kayak begitu, sesederhana genetik, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti, pasangan medali emas Olimpiade Barcelona 92, anaknya pasti bisa secara genetik bisa main bulu tangkis. Tapi kenapa nggak jadi juara dunia atau Olimpiade seperti bapak ibunya? Kan gak segampang itu. Olahraga itu, makanya saya bilang tadi kalimatnya, sepak bola tidak bekerja dengan cara seperti itu. Ada aspek yang disebut football environment. Kalau Marcelino lahir di Spanyol, bisa jadi dia main di La Liga. Evan Dimas, Luis Mia bilang, kalau lahir di Spanyol, you main di La Liga. Tapi Aiman, enggak, ini saya setuju. Cuma mengembalikan tadi, sepengetahuan saya ya. Kalian jelasin tadi yang 4. Iya, genotip itu ditambah dengan environment dan development. Oke, genetik ya, tambah dengan lingkungan. Genotip ya, itu memang ada di dalam DNA kita, gen dengan DNA. Tapi kemudian dia tentu saja menghadapi kenyataan ada environment, lingkungan, dan development. Development ini ada sekolah, akademi, kurikulum ya, dan environment tadi ada wasit yang benar, tidak ada pengaturan skor dan segala macam, ditambah dengan environment, kemudian menuju akhirnya disebut fenotip. Itu yang kemudian kita lihat, bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Nah, balik tadi sebagai contoh nyata aja, putra ketiga ya yang bermain bola. Fernando Gonzales. Ya. Fernando. Ini juga sebetulnya cinta bola. Oke. Main bola juga. Hobinya dia kepin bola, tapi we don't know where to go. Nah, tapi dia punya keinginan untuk skill banget sampai nangis. Keinginannya luar biasa. Yes. Coba lihat. Usia berapa? 17 tahun baru kemarin. Boleh dong ya. Siapa namanya? Vanessa. Oh, nggak bisa bahasa Indonesia? Bisa. Dikit-dikit. Bisa tapi malu. Oke. Senang main bola? Senang. Berapa kali seminggu main bola misalnya? Main bola sama kakak-kakakku di rumah. Tapi pernah saya coba dia main sama tim Eloko FC. Gila banget. Jodoh sampai ya ampun. Ya, jadi sekali lagi. Dan cita-citanya menjadi timnas perempuan sepak bola Indonesia. Insya Allah. Wih. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa contoh itu kan tidak langsung bisa dilakukan generalisasi. Keinginan, misalnya gini, inisiatif, contoh, Pele, motivasi. Anaknya gimana? Nggak ada kan? Maradona nggak ada. Tapi kalau misalnya kita lihat Cesare Maldini, kemudian anaknya menjadi jauh lebih terkenal. Legend. Paolo Maldini. Kemudian ada lagi di bawahnya Daniel Maldini. Nah, sekarang tergantung kita. Kalau kita lihat anaknya yang lebih besar dari bapaknya, ya Paolo Maldini lebih besar daripada Cesare, misalnya gitu ya. Lalu apakah misalnya Paolo Maldini misalnya quote on quote
didonorkan dalam program, kan begitu kan? Iya. Ada bicara begitu kan? Kalau perlu dianggarkan. Karena itu malah saya tadi dari awal tantang, ini kan ada kisahnya Tak Putra Ketiga kan? Katanya di Indonesia ada pemandu bakat, pemantau, ada di mana mereka gitu? Nah itu ada dikaitkan dengan environment. Development, ya kan? Kurikulum. Nah saya mau sedikit lagi, bahkan tadi muncul pertanyaan hipotesis saya. Yaitu yang mengatakan kalau saja Thiago Messi yang sekarang bermain untuk Inter Miami FC ya kan, kemudian juga Cristiano Ronaldo Junior yang bermain sekarang di Akademi Madrid itu, sekarang di Arab sana itu ya, sudah main 40 kali mencetak 58 gol misalnya. Kalau mereka lahir di Indonesia dengan proses tadi ya, mengambil gennya saja, langsung masuk ke dalam environment dan development di kita, jadi nggak seperti yang sekarang ini? Saya bilang tidak. Towel? Tidak. Karena football environment itu dan developmentnya tidak. Harusnya kalau bicara bola itu isunya. Jadi kalau bicara all out, yang kemudian menyebabkan all out itu environment dan development. Environment and developmentnya. Lingkungan dan pengembangannya. Ya, karena naturalisasi cuma akselerasi yang tidak dipakai di Jepang. Dalam konteks sebuah perjalanan membangun roadmap dan kebudayaan bola tadi, budaya bola tadi. Ya, jadi kan kalau saya simpulkan apa yang dikatakan oleh Bang Egi tadi, genetik kan ada faktornya juga ya. Ada. Ya, ada environment dan development. Putrinya. Iya, seperti saya tadi yang sudah disampaikan. Jadi kalau yang saya tangkap dari apa katakan Bung Towel, seolah-olah beliau ini menyampingkan faktor genetik gitu loh. Dengan mengadu data empiris kalau bapaknya jago, anaknya enggak. Nah, memang ini kan ketiga faktor yang sebenarnya tidak bisa kita pisahkan. Faktor genetik itu juga penting. Kita melihat, saya ambil contoh lagi gitu loh. Di Sporting Lisbon dulu, Cristiano Ronaldo, one of the best legend di dunia ini, ada namanya Fabio Paim. Dia di akademi, dia lebih jago dari Ronaldo. Dan Ronaldo akui itu. Tapi di mana dia sekarang? Tidak di mana-mana. Jadi artinya apa? Memang ada tiga faktor. Sebenar seperti yang dikatakan oleh Bung Towel, sepak bola tidak sesederhana itu. Banyak faktor, ya kan? Tapi kita tidak bisa menyampaikan faktor genetik itu ada, gitu. Ada environment, ada development, ada momentum juga, ya kan? Yang mungkin banyak sekali, ya kan? Pesepak bola yang secara bakat bagus, ya kan, maka sering dikatakan ada wonder kid ya. Bagaimana siapa dulu ininya sepupunya Messi, Bojan Kirkic ya, mungkin bisa dikatakan hampir selevel dulu dia dengan Messi pada saat dia masih wonderkid. Tapi nggak nongol juga. Kan faktornya sama seperti yang oleh Bung Towel, tidak sesederhana itu. Tapi apakah kita menyampingkan faktor genetik ini menjadi tidak ada? Ini nggak juga. Jadi saya berhenti di teori bahwa faktor genetik ini adalah salah satu faktor. Besar dan kecil itu bukan masalah. Tapi kalau masalah bagaimana faktor genetik ini bisa dijadikan suatu program dan lain sebagainya, dan itu diadu dengan gagasan Ahmad Dhani, saya no comment juga masalah itu. Ya kan, karena saya tidak punya gimana caranya, saya nggak ngerti. Ya kan, Ahmad Dhani pun mungkin dengan segala keterbatasannya, tapi saya mencoba menyelami pikiran sahabat saya Ahmad Dhani. Kalau dia nggak ngomong kayak gitu, nggak akan ada forum seperti ini, nggak akan ada forum orang yang tahu kalau masalah genetik itu merupakan salah satu faktor. Ya, seperti saya ulang tadi, Asia Tenggara sebagai mungkin ya kan ras kita itu hampir sama sampai saat ini. Tidak juga menghasilkan bintang-bintang kelas dunia. Karena ada permasalahan genetik juga. Iya, saya melihatnya seperti itu aja. Lingkungan dan pengembangan. Itu maksud saya, kita harus jernih dan melihatnya bahwa ini patut diperhitungkan, tidak untuk jangka pendek. Mungkin untuk jangka panjang, ya kan? Caranya nggak harus juga dikawin-kawinin gitu, juga kan banyak cara lain. Itu, nah ini yang jago-jagonya ya. Kemudian yang disampaikan oleh Mbak Andi, sesaat lagi kita akan kembali di Rakyat Bersuara.